Lu pikir QRIS itu cuma code doang? Cuma alat buat bayar cilok di depan kampus lu? Atau alat traktir kopi sama gorengan buat temen lu yang mungkin culas di belakang? Gua kasih tahu ya sekarang, QRIS itu bukan cuma teknologi, bro. Itu ibarat alat tempur di medan perang senyap. Perang yang nggak pakai tank dan rudal, tapi lewat scan saldo. Dan ternyata Amerika ikut panik. Di laporan resminya mereka bilang, kenapa kami nggak diajak diskusi waktu Indonesia bikin sistem QR sendiri? Lah, emangnya QRIS harus konsultasi sama Washington dulu, baru boleh bayar nasi padang? Kan enggak. Emang kita republik digital bagian dari Silicon Valley? Mereka takut karena buat pertama kalinya, Indonesia punya jalur transaksi sendiri yang nggak lewat Visa atau Mastercard. Alias, duitnya nggak mampir ke kantong mereka dulu. Langsung dari lu ke tukang gorengan tanpa cupong digital. Dan ini baru awal. Di belakang QRIS ada dua jalan lain yang siap ngacak-ngacak sistem lama. CBDC alias uang digital versi negara dan Bitcoin mata uang pemberontak yang nggak butuh restu siapapun. 3 jalan bro, tapi satu medan tempur. Siapa yang kendalikan uang di era baru? Mau negara yang pegang, mau rakyat yang bebasin diri sendiri, atau korporasi yang bilang kami cuma jadi fasilitator sambil ngambil 3% per transaksi, udah kayak mafia tukang parkir. Jadi gini bro, bayangin ya, lu bikin jalan tol sendiri di kampung lu aspal sendiri, lu jaga gerbangnya sendiri, dan semua kendaraan warga bisa lewat tanpa bayar mahal. Tiba-tiba ada tetangga jauh, Amerika, datang nunjuk jalan lu sambil bilang, kenapa bikin tol kok nggak bilang-bilang ke kita dulu? Lah, emangnya lu RW sini? Itulah kira-kira yang terjadi sekarang. Amerika melalui USTR masukin QRIS dalam laporan resmi Foreign Trade Barriers 2025. Katanya gini, kami khawatir karena perusahaan kami nggak dikasih kesempatan buat kasih pendapat waktu Indonesia bikin standar QR-nya sendiri. QR-nya siapa? Rakyatnya mana? Teritorinya siapa? Lah ini Indonesia bos. Dan yang bikin tambah lucu, mereka khawatir QRIS nggak kompatibel sama sistem mereka, Visa dan Mastercard. Lah iyalah, orang sistem itu kan dibangun buat lewatin mereka, bukan lewat sama mereka. Sekarang kita punya sistem sendiri. Kita bisa bayar dari dana OVO, dari BCA ke BSI, dari BRI ke warteg Bang Ujang. Nggak pakai ribet, nggak pakai potongan barbar, dan ini yang paling penting, data transaksinya nggak bocor ke luar negeri. Masalahnya, buat negara kayak Amerika, transaksi sama dengan kekuasaan. Mereka nggak cuma pengen tahu lu beli apa, tapi juga siapa yang lu beli, kapan lu beli, dan seberapa sering lu belanja. Itu namanya profiling behavior, dan itu duit. Kalau QRIS berhasil, itu berarti ribuan triliun rupiah per tahun nggak perlu lewat pintu mereka lagi. Bayangin, jutaan transaksi kecil setiap hari nggak lewat Visa, nggak lewat Mastercard, nggak lewat ke server mereka. Dan mereka cuma bisa nonton dari kejauhan sambil ngomong, kok nggak ngajak-ngajak sih? Bro, ini bukan cuma soal ngajak ya. Ini soal kemandirian, dan itu bikin mereka gagal. Tapi bro, QRIS itu baru aja satu jalan. Masih ada 2 jalan lagi, yang sama-sama mengancam sistem lama. 3 jalan, beda pengemudi, beda tujuan, tapi medan tempurnya sama. Siapa yang ngatur dompet kita di era digital? Sekarang bayangin ya, dunia keuangan itu udah kayak 3 jalan raya digital. Semua bisa lu pakai buat jalan hidup. Beli makan, bayar listrik, atau transfer ke temen lu yang lu utangin. Tapi tiap jalan ini punya penguasa ya, aturan main dan jebakannya masing-masing. Lu nggak bisa milih jalan karena jalan yang lu pilih bakal nentuin siapa yang ngintip transaksi lu, siapa yang dapat fee tiap lu gesek, dan siapa yang bisa matiin jalan itu kapan aja. Oke, kita bahas yang pertama. QRIS, ini jalan tol dalam negeri, dibikin sama pemerintah, gratis atau bahkan hampir gratis, dan datanya nggak perlu keliling dunia dulu. Tapi karena ini masih gabungan antara bank dan negara, ya lu tetap numpang hidup di sistem yang bisa disetel pusat. Kedua, ada CBDC alias uang digital resmi dari bank sentral.
Ini ibaratnya kayak digital rupiah, mungkin nanti ada ya. Praktis iya, murah iya. Tapi ingat, ini kayak lu dikasih mobil gratis, tapi semua kacanya transparan dan kendalinya ada di markas pemerintahan. Mau transfer bisa disensor, mau simpen bisa dikurangin. Ini solusi digital tapi dengan pengawasan 110%. Yang ketiga ada Bitcoin. Ini ibarat jalan sepi tanpa gerbang ya. Nggak ada bosnya, nggak ada negara yang ngatur, nggak ada yang bisa matiin untuk saat ini ya. Tapi jalannya nggak selalu mulus. Kadang macet, kadang mahal, dan kalau hilang walletnya atau dompetnya, ya wassalam. Dan ya, buat lu yang bilang lah, bukannya Bitcoin juga ada fee-nya ya? Betul bro, tapi fee di Bitcoin itu beda banget sama fee bank atau fee di Visa ya. Fee Bitcoin itu dibayar ke para miner, bukan ke perusahaan tengah, alias provider penyedia lah. Jadi bukan biaya admin yang masuk ke dompet korporasi, tapi untuk menjaga keamanan jaringan blockchain-nya. Dan jangan lupa, kalau lu cuma mau kirim kecil-kecilan, sekarang udah ada yang namanya Lightning Network. Ini versi turbonya Bitcoin. Fee-nya kadang lebih murah dari parkir minimarket. Bahkan bisa sampai 100, di bawah 100-an buat transaksi kecil ya. Bukan 100 ribuan maksud gua, tapi 100 rupiah. Jadi fee-nya memang ada, tujuannya bukan buat nyedot, tapi buat bikin sistem ini tetap berdiri tanpa bos. Lu sekarang ada di persimpangan. Mau pilih jalan yang praktis tapi diawasi, mau ikut jalan bebas tapi rawan, atau lu nggak sadar sama sekali bahwa lu lagi disetirin. Kali ini kita serius dikit ya, tapi jangan tegang dulu bro. Kita bahas pertamanya gini. Kenapa sih US itu sampai repot masukin QRIS ke laporan USDR segala? Emang mereka nggak punya urusan lain apa selain ngintip kode QR Code kita? Jawabannya bisa diringkas jadi 3 kata. Money, power, data. Dan urutannya nggak selalu gitu ya. Kadang data dulu, baru power dulu, terus duit. Visa dan Mastercard itu bukan cuma alat bayar bro. Mereka itu raksasa global yang hidup dari fee transaksi. Setiap lu gesek kartu, ada 1-3%, kedengarannya kecil ya. Coba lu totalin dari jutaan transaksi setiap hari. Ini ibarat kayak lu punya ATM yang nyedot 1% dari ekonomi dunia tiap kali orang beli cilok. Nah, QRIS, GPN, dan CBDC itu semuanya bypass sistem lama. Nggak perlu pakai Visa, nggak pakai SWIFT, nggak lewat jalan yang mereka kuasai. Dan itu artinya triliunan rupiah yang tadinya lewat mereka ya sekarang nggak lagi. Duit itu bukan cuma alat tukar ya. Duit itu juga bisa jadi senjata. Mana rokok gue nih? Dan menurut gua gerbang transaksi itu udah kayak pos militer digital. Selama ini mungkin US bisa tahan negara lain itu untuk melalui kontrol sistem keuangan mereka. Iran diblokir dari SWIFT. Rusia dibekuin asetnya. Negara berkembang ditekan lewat rating kredit dan trade barrier. Tapi gimana kalau negara-negara kayak Indonesia mulai bangun sistem sendiri? Bisa jadi tanpa SWIFT, tanpa Visa, tanpa dolar, ya mereka bakal kehilangan salah satu senjata utamanya, yaitu sistem pembayaran global. Sekarang coba lu pikir deh, kenapa Google, Facebook, TikTok dihargai triliunan dolar? Ini menurut gue bukan karena lucu-lucuan doang ya, tapi karena mereka tahu lu siapa dan lu beli apa. Visa dan Mastercard juga gitu bro. Mereka punya data spending orang Indonesia sampai detail. Siapa yang suka beli skincare jam 2 pagi, siapa yang doyan jajan kripto tiap tanggal muda. Tapi begitu kita pakai QRIS dan GPN, semua data itu tetap ada di dalam negeri. Aduh, ini ayam gue berisik cuy. Shh. Buat US, menurut gue ini lebih horor ya daripada black hole. Ekonomi mereka jalan, tapi mereka nggak bisa lihat arahnya kemana. Jadi bro, ini bukan soal US baper gara-gara nggak diajak diskusi. Ini soal kehilangan pegangan atas ekonomi dunia. Karena begitu negara-negara mulai mandiri soal sistem bayar, dunia nggak lagi lewat mereka. Tapi pertanyaan selanjutnya yang lebih gila menurut gua, kalau semua negara, rakyat, dan perusahaan besar punya sistem sendiri, kita sebagai rakyat harus pilih yang mana? Sekarang kita udah tahu pemainnya.
QRIS, Bitcoin, dan CBDC. Mereka semua bilang, gua yang paling aman, paling cepat, paling efisien. Tapi tunggu dulu. Teknologi itu netral, bro. Tapi yang jadi masalah adalah niat di belakangnya. Nggak selalu netral. QRIS itu keren ya. Praktis. Bangga buatan Indonesia. Artinya kita nasionalis. Tapi ingat, dia tetap bagian dari sistem bank nasional. Negara bisa tahu lu belanja apa, kapan, di mana. Sekarang sih memang belum diapa-apain, tapi mungkin suatu saat nanti, suatu hari, data kita dipakai buat profiling politik atau sosial juga. Yang jadi pertanyaan, lu percaya nggak negara bakalan selalu bijak dengan data yang lu punya? Sedangkan CBDC ini kayak QRIS, tapi dengan fitur God Mode. Ini bisa ngatur limit, waktu kadaluarsa uang, bahkan bisa blokir transaksi secara spesifik. Lu mau beli sesuatu yang dianggap nggak penting, bisa ditolak. Terlalu sering transfer ke luar negeri, bisa dibekukan. Salah nge-tweet, bisa disuspend. Kalau QRIS itu CCTV, ibaratnya CBDC itu ya kayak drone militer. Bitcoin punya janji paling ideal, menurut beberapa orang ya. Kedaulatan finansial pribadi yang lu pegang, di mana kuncinya ada di lu. Lu yang atur, nggak ada sensor, nggak ada bank sentral. Tapi bro, ini juga berarti nggak ada yang bantu kalau lu salah langkah. Misalnya bisa aja Bitcoin itu diblok di satu negara. Artinya lu nggak bisa bebas belanja Bitcoin di negara lu sendiri. Bitcoin itu seperti tinggal di hutan lepas. Bebas, tapi kalau kena serigala, ya lu sendirian. Semua sistem ini punya janji, tapi juga punya jebakan. Pertanyaannya, siapa yang layak lu kasih kendali atas hidup digital lu itu? Negara bisa jadi otoriter juga, rakyat sendiri bebas tapi penuh resiko. Korporasi asing efisien tapi lu yang jadi produk. Ini bukan cuma soal teknologi, bro. Ini soal kepercayaan. Siapa yang lu percaya ketika semua orang ngaku punya jalan paling benar? Tapi kita nggak bisa cuma mikir doang ya. Kita harus lihat apa yang bakal terjadi kalau dunia salah pilih jalan. Lu sadar nggak? Hidup kita sekarang tuh makin mirip sama aplikasi. Mau makan scan, mau parkir scan, mau nikah daftar online, mau utang ada fintech yang siap kasih. Asal lu rela di tracking sampai kasur. Nah, semua itu tergantung jalan mana yang akhirnya jadi default yang lu setting. Bayangin ya, semua transaksi pakai CBDC, negara bisa atur berapa lu boleh belanja. Bisa dikasih uang yang expired, bahkan bisa dikasih uang yang bersyarat. Misalnya gini, ada bantuan sosial lah, dikasih ke orang 500.000. Tapi cuman boleh buat beli beras, nggak boleh buat top up game Mobile Legends. Kelihatannya kan keren, tapi itu juga berarti uang lu bukan milik lu sepenuhnya. Lu cuman dikasih akses sementara, bukan hak milik. Sekarang bayangin ya, semua transaksi tetap lewat sistem asing. Tiap lu belanja, data lu dijual ke pengiklan. Tiap transfer ada potongan. Dan kalau negara lu nggak disukai, akses lu bisa dibekukan. Udah kayak apa? Negara Rusia pas di SWIFT. Atau Iran yang nggak bisa beli spare part karena sistem mereka diblokir. Artinya, negara lu kaya, rakyat lu kreatif, tapi dompet lu tergantung izin orang lain. Nah, sekarang bayangin ya, semua orang pakai Bitcoin. Nggak ada bank, nggak ada perantara. Semua transaksi dicatat di blockchain. Lu punya kebebasan total, tapi juga tanggung jawab yang total. Kalau lu lupa private key-nya, duit lu bakalan hilang. Kena scam, ya nggak bisa banding. Salah transfer, ya udah, wassalam. Cocok banget buat orang yang siap jadi financial mandiri 100%, tapi chaos buat mereka yang gaptek. Jadi bro, nggak ada sistem yang sempurna, tapi ada satu hal yang pasti. Kalau kita nggak milih jalan kita sendiri, dunia akan milihin buat kita. Dan percayalah, yang milih itu pasti bukan orang Indonesia. Makanya sekarang momentum kita, bangun sistem kita sendiri. Belajar, kritisi, dan pilih jalan yang bisa jaga kedaulatan, baik negara maupun rakyat. Tapi jangan buru-buru ya jadi nasionalis digital. Kita belum selesai. Lu udah lihat lah semuanya. QRIS yang nasionalis, CBDC yang futuristik, Bitcoin yang rebel. Yang jadi pertanyaan, kita bisa ngapain sebagai rakyat digital? Kita kan bukan menteri ya, bukan juga developer. Bahkan mungkin saldo kita nggak cukup buat beli telur 2 kilo. Tapi tetap ada yang bisa lu lakuin bro.
Yang pertama, pahami sistem yang lu pakai. Jadi jangan cuma ikutan tren, coba tanya ke diri lu sendiri. Lu paham nggak duit lu ngalir kemana tiap kali lu scan QR? Aplikasi lu connect ke sistem apa aja? Lu ngerti nggak bedanya QRIS sama top up saldo aplikasi? Jadi pakai teknologi itu oke, tapi jangan jadi budak tombol setuju tiap kali update terms and condition. Karena lu lagi nggak setuju beli mie instan, lu bisa aja setuju disuruh bugil digital. Digital rupiah nanti mungkin praktis, tapi semua harus dikawal. Jangan sampai sistem yang katanya buat rakyat malah jadi alat untuk ngawasin rakyat. Gue sih bukannya anti pemerintah ya, tapi lebih anti kalau pemerintah terlalu percaya sama dirinya sendiri. Dan selanjutnya, coba lu iseng belajar gimana cara bikin wallet Bitcoin, apa itu seed phrase, gimana transaksi pakai Lightning Network, atau gimana sistem DeFi bisa kasih bunga tanpa bank, biar lu ngerti dunia ini nggak cuma soal ShopeePay dan bank digital. Ada alam liar di luar sana yang kalau lu bisa jinakin, lu bisa bebas secara finansial. Kemudian, lu juga bisa jadi orang yang ngomong di tongkrongan nanti. Karena kalau satu orang melek, bisa bangunin 5 orang bisa bangunin 8. Dan 8 orang bangun, sistem lama bakal gelisah. Bro, lu nggak harus jadi ahli ekonomi buat ngerti ini semua. Lu cuman butuh niat untuk mencari tahu. Sedikit keberanian buat bertanya dan kemauan buat milih jalan sendiri. Bukan cuma ikut-ikutan. Karena di era digital, yang nggak mikir itu bukan netral ya. Itu defaultnya yang bakalan jadi korban. Kita hidup di zaman yang aneh. Di masa depan, mungkin lu nggak ditanyain lu kerja di mana. Tapi lu ditanya, lu pakai sistem apa? Pembayarannya kayak mana gua ngebayar lu gitu. Lu bisa transfer gua pakai apa? Kalau lu pakai QRIS, berarti lu nasionalis. Suka nasi uduk dan bangga pakai Bank BRI. Dan kalau lu pakai CBDC, berarti lu taat aturan. Bisa jadi lu adalah seorang PNS. Dan percaya negara nggak bakal hilap. Kalau lu pakai Bitcoin, berarti lu paranoid, anti pemerintah, dan dompet lu disembunyiin di flash disk. Bisa jadi. Tapi ingat bro, dalam dunia yang makin digital ini, dompet lu bukan lagi tempat nyimpen duit, tapi tempat tunjukin siapa yang lu percaya. Dan kalau suatu hari nanti, lu beli es teh di pinggir jalan, tapi harus pakai dompet yang udah disetujui sama NATO, itu artinya lu tahu kita udah kalah perang. Jadi mau lu pilih QRIS, CBDC atau Bitcoin ya terserah lu lah. Tapi jangan sampai pilihan lu itu kayak milih password. Asal gampang diingat tapi gampang dibajak. Lu pikir lu merdeka. Tapi setiap kali lu transaksi, lu disetujui dulu sama algoritma. Lu pikir lu bebas, tapi saldo lu udah expired dalam 30 hari. Kalau nggak dipakai buat beli beras. Dan parahnya lagi, dompet lu itu udah kayak SIM card tuh. Bisa diaktifin, bisa dibekuin. Bisa dikasih subsidi, bisa dicabut karena status lu beresiko. Gara-gara tweet lu satir. Dan kalau lu ngerasa udah terlalu capek mikir soal ini, ingat aja satu hal bro. Kalau nasi padang aja bisa dibayar cash, kenapa hidup lu harus dibayar pakai izin orang lain? Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa dompet boleh digital, tapi logikanya jangan di-scan sembarangan. See you.